dalam tradisi melahirkan. Kami orang timur kan 40 hari di dalam rumah bulat, hanya boleh kena air panas. Saya menikah dengan orang Sabu yang paling lama 1 minggu sudah boleh berendam di air dingin. Saya mau tanya saudara, tolong bantu saya, menurut saudara saya ikut yang mana? Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi, shalom. Oleh Gereja Masih Injili di Timur, bulan Mei itu ditetapkan sebagai bulan budaya. Kenapa? Budaya adalah alat pekabaran Injil. Karena itu kita bertanggung jawab untuk menjaga budaya sambil melihat yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu kita tidak pakai. Kira-kira begitu. Tema hari ini adalah beriman di tengah gempuran budaya populer. Diharapkan setelah mendengar tema ini, mendengar khotbah hari ini, dalam perjumpaan kita dengan budaya-budaya populer itu, kita tahu mana yang harus kita pakai, mana yang tidak harus kita pakai. Nah, saudara-saudara, di bagian paling pertama dari khotbah ini, saya ajak kita untuk menyadari betul kita diperhadapkan dalam hal-hal yang serius ini. Pertama, kita ini kan orang berbudaya semua. Ada Rote, ada Sabu, ada Timur, ada Alor, ada Sumba, ada Semau, ada Jawa, ada Ujung Pandang, ada Batak, ada Batak T. Kita semua kan berbudaya. Karena itu saudara-saudara, kita lihat dulu definisi di awal. Budaya itu adalah cara hidup yang berkembang, dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kita sudah terbiasa dengan itu di bagian. Tetapi sebagai orang yang tradisi tertentu, karena kita dari latar belakang dan budaya tertentu, hidup juga di tengah-tengah budaya populer. Di awal kita mengerti apa itu budaya populer. Budaya populer atau biasa disebut dengan budaya pop merupakan sekumpulan pemikiran, sudut pandang, tindakan, penilaian maupun fenomena yang dijumpai di dalam masyarakat. Fenomena berarti dia menjadi bagian, menjadi kecenderungan. Pada saat yang sama, yang ketiga, saudara-saudara, kita adalah orang Kristen, dan sangat diharapkan supaya nilai-nilai Kristen itu ada dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Kekristenan adalah perihal atau sifat yang menyangkut dengan agama dan nilai Kristen. Saudara lihat sekarang, ini saja sudah menjadi potensi soal bagi kita. Pada satu titik kita adalah orang yang punya suku, dan karena suku kita tradisi tertentu. Pada saat yang sama kita ada di tengah-tengah perkembangan zaman yang pesat ini, tapi juga sekaligus kita adalah orang-orang Kristen. Bagaimana sekarang kita menyikapi itu? Di bagian yang kedua, saya ajak kita untuk melihat dulu perubahan-perubahan oleh karena hal-hal tadi. Perubahan-perubahan yang terjadi biasanya karena suku-suku itu mengatur banyak sekali kehidupan, aturan-aturan tertentu, mulai dari lahir sampai mati. Saya catat untuk kita lihat dia punya perubahan-perubahan. Pertama, soal budaya berpakaian. Dan setiap budaya, hari ini kita ada pakai apa ini? Rote toh? Rote dengan Sumba. Berpakaian ini tiap suku sudah atur memang dia pun cara berpakaian. Tapi sekaligus kita berjumpa dengan cara berpakaian secara modern. Adakah perubahan? Ada. Kita pun anak-anak yang remaja, yang pemuda dong, kalau disuruh pakai pakaian yang pakaian adat punya itu, wih, agak susah dong pakai. Ribet betul kalau pakai. Harus konde lah, jalan begini lah, susah itu. Pakai pakaian adat mereka rasa tidak terlalu bagus. Kalau ada yang puji mereka, pasti dong puji bilang, aduh cantik, macam ke tanta-tanta dulu. Jadi dong buat ini agak-agak dulu. Lalu pakaian modern kan mana? Wih, banyak. Sekarang ini kan orang suka pakai celana jeans yang terobek-terobek gitu. Soal pakaian ini bergeser sedikit. Dari yang tutup sampai mata kaki berubah jadi yang terobek-terobek sedikit.
Dan kalau pakai yang terobek-terobek itu kita rasa ke harga diri naik sedikit itu. Mau anak-anak sampai nenek-nenek sekarang pakai yang terobek-terobek itu. Kan dia ada terjadi pergeseran sedikit. Saya cek-cek ini ternyata harga pakaian yang terobek di toko itu lebih mahal daripada yang tidak terobek. Ini fenomena apa yang kita? Ya, itu pertama soal pakaian. Yang kedua soal pernikahan. Dan budaya juga atur soal pernikahan tuh. Ada tarang kampung, ada macam-macam lah. Ada waktu di mana yang perempuan itu tidak boleh keluar, dia harus mengalami masa dipingit atau apa, dia tidak keluar. Kita punya dong ini, pokoknya pas malam nikah doa ada di Fatum Nasi, Fatu Kopa, pokoknya semua Fatu di mana dong ada di situ. Ya. Habis nikah nih saya lihat dulu kalau ada orang acara nikah itu keluarga dari kampung datang itu 1 minggu sebelum, nanti 1 minggu sesudah. Dong masih ada juga, jadi kita pusing dengan ini babi mana lah yang mau bunuh untuk ini. Itu budaya. Sekarang saya kasih nikah 1-2 pasang nikah yang dorang minta agak cepat, Bapak. Saya tanya kenapa cepat? Karena kami nikah habis ini langsung berangkat di Bali kok, Surabaya kok, kemana? Hai, sehingga cium orang tua dulu. Tidak, kami sudah check in. Dan itu dirasa biasa saja. Tidak ada soal. Kita tidak bicara soal baik buruk dulu, kita lihat di perubahan. Kita lihat di perubahan. Dulu itu tohuk itu pegang peranan penting. Atuin amal, pohon pelepas. Sekarang dulu 1 orang nikah kita undang semua bangsa dan negara yang ada di Republik. Sekarang undangan ini kalau tulis undangan kepada Bapak Yandi Manobe sekeluarga, itu pakai sek itu. Sekarang saya baca 1-2 undangan berlaku bagi 2 orang. Itu kata sek itu mulai digeser sedikit ini. Maksud apa lagi? Ya, ketiga soal penyembahan. Setiap suku ajar kita untuk menyembah sesuatu begitu. Penyembahan begitu luar biasa. Ada waktu di mana mereka pakai berhari-hari bawa persembahan, bawa segala macam. Saya ingat kalau dalam tradisi orang Timur setiap 31 Oktober itu mereka mau doa minta hujan itu pergi cari satu tempat yang agak luas, bawa persembahan hasil dan lain sebagainya, mulai berdoa di sana. Tuhan, ini ladang-ladang sudah siap, bibit sudah siap, semua sudah siap. Gitu. Mereka berdoa di sana menyembah. Tidak boleh ada yang tidak pergi, tidak boleh, semua harus pergi. Semua pergi dan sangat kusuk ada di situ. Saya rasa baik juga ya. Dalam perkembangannya di soal penyembahan saudara-saudara dalam gereja nih, saya lihat kadang-kadang orang tidak terlalu serius lah yang firman, duduk seenaknya saja. Saya berkhotbah di beberapa tempat itu separuh duduk depan lah, celana robek-robek lah, pangku kaki lah, santai-santai. Ya itu kita pun perubahan kira-kira begitu. Yang berikut soal pertanian. Sadar bahwa kita punya suku-suku ini banyak sekali orang petani. Mereka punya ritus pertanian sendiri. Bulan berapa kita panen? Habis panen buat apa? Setelah panen itu mereka melakukan acara-acara, nanti pada bulan tertentu berhenti dan mulai persiapan lagi ini lahan untuk ditanam. Dalam perkembangannya sudah tidak begitu. Dulu itu ladang siap, baru tadi mereka berdoa minta hujan turun. Sekarang dalam perkembangannya kita melihat orang tidak siap ladang dulu, orang tunggu kapan bunyi guntur. Karena sudah ada itu yang semprot yang untuk apa siap-siap? Karena ini barang sudah kasih mati, ini barang semua mengalami sebuah perubahan. Soal kelahiran, di tiap suku itu mengatur kelahiran itu beda-beda. Karena saya orang Timur, saya bercerita sedikit soal orang Timur. Orang Timur itu seorang perempuan kalau melahirkan dia harus masuk di dalam rumah bulat itu, umek bubuk yang dia punya pintu hanya tinggi sekitar 1 meter. 40 hari di dalam, tidak boleh keluar, tidak boleh sentuh air dingin. Dia hanya kena asap dan tatobi.
Tatobi ini saya tidak mengerti di pembahasa Indonesia, saudara pikir sendiri saja. Gosok minyak baru pakai air panas terus. Nah, itu dia pembahasa Indonesia, saya juga repot itu. Itu kira-kira begitu. Perkembangannya sudah tidak begitu. Perkembangannya ini hari tinggal pergi saja di rumah sakit dong, angka amit-amit keluar itu santai. Tidak ada. Saya punya Jonathan yang terakhir itu kan Caesar, jadi ya, angka begini keluar, sudah habis. Mau apa lagi? Soal budaya kematian, kan dari dua urus dari kelahiran sampai kematian. Di kematian tiap suku itu punya budaya sendiri. Siapa yang harus kasih mandi, siapa yang atur untuk ini sampai. Apakah mengalami perubahan? Iya, mengalami perubahan. Dulu tuh di setiap acara kematian ada tuturan adat. Ini orang punya daftar riwayat, bukan apa, silsilah keluarga dari mana ke mana. Itu saja. Sekarang dia mulai berubah di situ. Saya kira ini hal penting bagi kita untuk kita menyadari dulu bahwa terjadi perubahan di situ. Sekarang bagaimana pertemuannya, saudara? Karena tadi kita orang yang berbudaya, kita orang Kristen, sekaligus kita orang yang berurusan dengan banyak sekali hal yang merupakan perubahan dari zaman ini, maka pertemuan budaya yang dan memungkinkan perubahan-perubahan terjadi karena apa? Satu, kehidupan di kota. Kehidupan di kota kan heterogen. Hampir-hampir tidak ada satu yang sangat dominan. Dalam perjumpaan yang berbeda ini kemudian orang memformulasikan lagi sesuatu yang baru supaya dapat berjumpa. Saya membayangkan, saudara, tadi dalam tradisi melahirkan, kami orang timur kan 40 hari di dalam rumah bulat, hanya boleh kena air panas. Saya menikah dengan orang Sabu yang paling lama 1 minggu sudah boleh berendam di air dingin. Di kami punya harus di dalam rumah bulat, tidak boleh keluar dan hanya boleh kena air panas. Menikah dengan orang Sabu yang 3 hari sampai 1 minggu sudah boleh berendam di dalam air dingin. Saya mau tanya saudara, tolong bantu saya. Menurut saudara saya ikut yang mana? Yang Sabu punya atau yang Timur punya? Perjumpaan ini memungkinkan kita mencari formula baru. Kita cari yang lebih gampang, yang lebih praktis. Kedua, soal perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan ini berkembang sangat cepat. Dulu mungkin kita tidak tahu kisah orang di luar sana, tapi sekarang sangat cepat kita tahu. Saya lihat satu data yang menarik, saudara-saudara. Januari 2021 jumlah penduduk Republik Indonesia itu 274, sekian jiwa, sekian juta jiwa. Berarti ada kira-kira 275 juta. Dari 275 juta itu, saudara-saudara, ada 330 juta diantaranya terkoneksi secara mobile. Jumlah penduduknya hanya 275, tapi ada 330 juta terkoneksi secara mobile. Logikanya adalah satu orang dia bisa pegang HP 2-3, terkoneksi semua itu. Sebentar dia pusing dan bayar pulsa, tapi sudah, yang penting dia terkoneksi. Dari 330 juta itu ada 220 juta diantaranya aktif internet itu kira-kira 8 jam satu hari. 8 jam satu hari, pokoknya dia begini, tahu dia cari apa itu 8 jam. Dari 220 juta itu ada 170 juta diantaranya aktif di media sosial. YouTube, WA, Facebook, Instagram, TikTok, lain-lain. Aktif 170 juta. Siapakah 170 juta itu? Ya termasuk kita-kita sudah ini. Yang makan kosong juga foto. Separuh bikin video bertulis manjakan lidah. Itu yang di 170. Bagaimana kita tiap-tiap hari begitu berubah. Kita melihat barang-barang yang baru dilakukan. Dulu tuh kalau masih zaman tustel, tahu tustel dulu?
yang bukan tusuk telinga, yang tustel, yang foto-foto itu. Kan dia punya film hanya 12, 24 dan 36. Itu pun dia punya ekstra 2. Satu dong foto di studio. Jadi tinggal satu. Jadi setiap orang yang mau foto, dia mesti siap yang terbaik. Rata-rata kami laki-laki ini akan foto gaya pemain bola. Agak sedikit. Kalau ibu-ibu kalau foto itu dorang cari sudut-sudut sedikit yang ada standar, ada bunga sambil muter. Ya karena dia punya film terbatas. Sekarang kan digital. Mau foto berapa? Saya tadi malam ikut ini satu foto di sana sampai kita kehilangan gaya. Sekarang sampai foto kasih keluar lidah lah. Macam-macam. Nah tiap hari kita berjumpa dengan hal-hal begitu, bagaimana tidak membentuk perilaku. Mulai dari gaya begini, gaya begini, gaya begini, gaya begini, semua perkembangan itu cukup memberi pengaruh. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam perjumpaannya saya secara sengaja menulis ini soal kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksudkan itu aktivitas kita tiap hari itu seperti apa. Saudara-saudara, karena kita punya kebiasaan itu akan mempengaruhi kita. Anak-anak, kenapa orang kalau diperhadapkan pada sumpah di gereja, waktu dia janji di gereja dengan sumpah adat, dia lebih takut pada yang sumpah adat? Karena tiap-tiap hari dari kecil itu habitatnya di situ, habitusnya di situ, dia selalu melihat, dia mengikuti, melihat. Kalau di gereja ini kan datang satu minggu satu kali, kekuatan mempengaruhinya itu kecil, karena datang ke gereja satu minggu satu kali, itu pun kalau setia. Kalau tidak ya, sementara yang adat, yang budaya itu tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari mereka dibiasakan melihat itu, atau tiap-tiap hari kita terbiasa dengan buka internet dan lain sebagainya, saya kira itu sebuah perjumpaan yang sangat serius untuk terjadi perubahan. Lalu masalah kita di mana, saudara? Kita lihat dulu masalahnya, sebentar kita masuk pada bagian yang kita baca. Saya mencatat 2 hal masalah kita, saudara-saudara, adalah akses yang tanpa filter. Kita masuk pada semua media, pada semua informasi, dan tidak ada filter di situ. Sangat terbuka untuk orang melihat apa saja, membaca apa saja, mendengar apa saja, menonton apa saja. Sangat-sangat terbuka. Sinetron-sinetron kita itu, saudara-saudara, baik toh, tapi tidak bagus kalau tidak tambah dengan seorang pemeran antagonis yang suka bikin jengkel. Apalagi kalau saudara nonton yang Indosiar punya, yang suara hati istri itu ke kita mau cek ke yang pemeran utama itu. Semua orang bisa menonton tanpa filter, masuk. Saudara bayangkan nih, kadang-kadang kita ini punya anak-anak, kita yang orang tua mau cari informasi apa di internet, yang muncul bukan itu informasi duluan, yang muncul tulis obat kuat. Jadi kita ini mau cari apa? Mau cari obat kuat. Jadi yang sebenarnya kita tidak mau masuk di obat kuat, bikin kita kok coba-coba cek obat kuat. Bisa. Ini kan soal kalau sudah bisa sangat. Yang kedua, saudara-saudara, masalah kita adalah banyak orang itu mengikuti arus, mengikuti tren. Apa yang jadi tren itu semua orang mesti ikut dulu, kalau tidak dia tidak puas. Saya ingat dulu kita di kampung itu baju baru, itu pakaian baru hanya orang tua beli pada waktu Natal. Kami menanti-nanti Natal ini karena bisa dapat kue dan sekaligus baju baru. Sekarang ini kan setiap berapa bulan tuh model baru keluar, setiap berapa bulan model baru keluar, itu harus update, itu harus ikut itu. Dulu kalau baju dia pun tangan ada 2, satu di sini, satu di sini. Sekarang tangan satu di sini begini saja. Tapi karena semua orang pakai, tren itu ikut. Kalau apalagi kalau itu dipakai oleh tokoh-tokoh populer, kan terlalu mantap kan.
Jadi sepertinya kalau kita tidak ikut arus, tidak ikut tren itu, kita merasa sangat-sangat terbelakang. Soal gaya rambut, coba. Gaya rambut. Dulu saya punya ini berat. Akhirnya begini, sudah. Termasuk gaya juga. Saudara-saudara, itulah kira-kira. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, setelah kita memahami kondisi kita per hari ini, mari kita lihat pembacaan tadi. Pembacaan tadi itu mengisyaratkan kepada kita sejumlah hal, tapi dia karena menarasikan kisah ini, dia kasih tahu kalau Nebukadnezar pergi memenangkan perang dan bawa banyak orang ke Babel. Sudah tinggal di Babel itu pasti mengikuti sejumlah hal yang ada di Babel. Apalagi saudara-saudara, ini adalah persoalan perang. Ini oleh seorang raja yang sangat diktator. Yang dia mau pasti harus diikuti. Beberapa hal yang menarik di situ adalah setelah mereka sampai ke Babel, diminta untuk cari sejumlah orang, termasuk orang-orang Yehuda. Anak-anak muda yang tidak bercela, berarti ini anak punya perawakan yang baik, punya hidup yang baik. Disebutkanlah beberapa nama yang seperti yang tadi kita baca. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita justru lebih hafal yang itu daripada yang dia punya nama yang asli. Ini orang-orang ini berarti menurut kriteria tadi, orang adalah anak-anak yang baik, anak-anak muda yang baik, perawakan baik, dan hidup baik. Tapi mereka ada di satu tempat di mana mereka budak dan ditindas. Permintaan dari yang menindas tidak bisa ditolak. Tolak sama dengan mati. Kalau tolak sama dengan mati. Cara terbaik saudara-saudara, saya kira begini. Secara psikologi, orang-orang yang ditindas itu dia tidak ingin menderita juga. Dia rindu supaya lebih aman. Lebih baik permintaan-permintaan raja diikuti saja, kita aman. Tapi raja suruh supaya satu, makanan mereka harus dikasih ini makanan. Ini makanan ini adalah makanan yang juga dipakai untuk para dewa. Ini makanan ini memabukkan mereka, makanan dan minuman ini memabukkan mereka. Mau aman tinggal makan, mau aman tinggal minum. Satu soal makanan. Apalagi saudara-saudara, saya kira kalau dijadikan jajahan itu kita tidak mungkin makan enak. Ini makan raja punya makanan ini, pasti kan enak bagi kita. Makan itu disebut menguntungkan. Nama-nama mereka diganti. Yang kedua, nama mereka diganti. Pakai kebiasaan nama-nama yang ada di sana, supaya membentuk mereka menjadi orang yang ada di situ dengan sebutan-sebutan yang ada di Babel. Ya sudah, ikutlah. Kalau kita pun anak dan jubahnya yang ganti-ganti nama toh. Datang dari kampung dia pun nama Yakubus. Orang biasa panggil Ako. Tapi selama di Kupang kan jangan panggil beta Ako lah, panggil Jeko. Akan supaya nama lebih keren toh. Di kampung nama Maria, orang panggil Mia. So di kota jangan panggil Mia lah, panggil Manohara. Dia lebih mantap nama-nama alias itu kan nama yang mantap. Itu anak. Siapa tidak mau punya nama yang bagus? Semua kepingin nama. Kadang-kadang ada satu dua anak muda ini menyesal dan dong pun nama. Bisa orang tua kasih nama betul begini. Mungkin sedih dengan itu nama itu. Ketiga, soal budaya dan bahasa. Apa yang dulu mereka pelajari ketika mereka ada di sana, bahasa yang mereka pakai kan tidak mungkin harus dipakai di situ. Mereka harus belajar berbudaya dan berbahasa seperti yang diketahui oleh raja dan oleh orang yang menjajah mereka. Yang terakhir adalah soal penyembahan. Mereka yang biasanya menyembah kepada Allah Israel, sekarang harus menyembah kepada dewa-dewa, kepada apa yang disembah oleh penjajah. Saya kira ini 4 hal yang sulit sekali untuk dihindari kalau mau aman.
Karena ini urusannya adalah kematian. Kalau tidak kematian berarti minimal di penjara, minimal di penjara. Yang menarik adalah cara mereka. Daniel meminta, kalau boleh saya jamakan itu, kasih saya yang lain, kasih kami yang lain saja. Apa? Kasih saya sayur di air. Ada daging, tapi minta sayur saja dengan air. Menurut saudara, kalau itu diperhadapkan kepada kita, ada daging di situ, dia CI dengan rusuk tambah dengan brinibon, tambah lagi apa lagi? Ikan bakar. Wih, baru terus bilang, aduh minta maaf, ini najis. Beta mau air putih. Ada yang berani tolak, ada yang diantara kita tolak kok. Wih, berat. Kalau sampai ada yang tolak itu kemungkinan hanya dua. Kemungkinan pertama memang dia sakit dan tidak boleh sentuh itu semua. Kemungkinan pertama kan sakit, tidak boleh sentuh itu semua kan. Darah tinggi lah, kolesterol, diabetes, waktu itu, maaf, sakit. Beta masih sayang istri anak. Beta soalnya mau kalau petugas koperasi datang ibu sendiri biar beta mau. Itu jadi kita masih sayang. Tapi yang kedua, saudara-saudara, kalau dia sampai tolak kemungkinan besar dia diet itu. Sayur tapi itu dengan kesedihan berlipat kali ganda. Apalagi separuh bilang, sudah kau batal ini hari itu bersoal makanan. Dan itu berlangsung 10 hari. Saya bayangkan kalau Daniel dong minum air putih dan makan sayur 10 hari, mungkin turun 7 kilo itu. Dong pembadan turun itu. Ada yang mau coba kok air putih dan sayur? Kira-kira itu bahaya. Tapi saudara-saudara, permintaan Daniel tidak dihubungkan soal yang tadi saya bicara. Dia bicara tentang bagaimana mereka tetap menjaga kekudusan mereka. Dan Tuhan merestui itu. Bukan kepentingan mereka secara jasmani, tapi kekudusan hidup mereka. Dan Tuhan mau. Hasilnya, sekalipun hanya minum air putih dan makan sayur, dorang punya badan lebih besar dan lebih kuat. Yang makan daging dong lemah. Mungkin dia makan sampai tutup di mata. Jadi dia saudara lihat, menjaga ini tidaklah gampang, saudara. Tapi itu yang dilakukan. Setelah dicoba 10 hari, mereka lebih kuat dari orang-orang lain. Padahal orang yang mengatur bilang, jangan-jangan sebentar kamu tidak kuat. Raja nanti bilang, saya salah pilih orang ini. Tidak, lakukan saja. Dan dengan keberanian iman, saya pakai kata ini, dengan keberanian iman dia bilang, nanti biar kami makan itu dan kita coba nanti. Itu pernyataan iman. Baik, saudara-saudara, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sadar bahwa tadi ini tema ini agak menarik. Beriman di tengah gempuran. Gempuran itu macam ke perang begitu. Gempuran budaya populer yang tadi kita sebutkan. Apa yang harus dilakukan, saudara? Yang pertama saya catat untuk kita adalah kita mesti memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat itu, saudara-saudara, membantu kita untuk kita memilih dengan benar, menilai dengan benar. Iman yang kuat itu memungkinkan kita untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak boleh. Iman yang kuat itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Iman itu Tuhan memberikannya kepada kita. Itu berarti, saudara-saudara, di bagian pertama yang harus dilakukan adalah hubungan yang betul-betul dekat dengan Tuhan, supaya memungkinkan kita tetap hidup beriman di tengah-tengah perubahan-perubahan zaman dan gempuran budaya. Saudara baca selanjutnya kisah Daniel, dan saya kira saudara sudah membacanya dengan baik. Bahkan ketika ada perintah supaya tidak boleh beribadah kepada siapapun selain menyembah, tetap melakukan itu. Kenapa?
Karena kedekatan relasi antara dia dengan Tuhan. Itu yang mesti dibangun duluan. Itu yang harus ditaruh duluan sebagai utama. Pastikan bahwa di tengah-tengah perubahan zaman dan gempuran daripada budaya pop ini, kita memang masih beriman kepada Tuhan. Saudara tahu pengaruhnya? Yuk, dulu orang berdoa. NTT ini bahkan hari ini ada sebutan kita sebagai daerah yang religius, yang apa-apa sedikit berdoa, semua gitu berdoa. Dalam perjalanannya ketika budaya-budaya dan kecenderungan baru itu ada, orang mulai sedikit jarang berdoa. Orang mulai berdoa, ada apa-apa lebih cari saja jawaban di internet, di Google. Doa sudah mulai kurang. Keyakinan kita itu sudah adalah keyakinan yang bisa dilihat, bisa disentuh, dia logis. Padahal saya coba satu saat pakai Google, dia menolong juga, dia menolong, bukan dia tidak menolong, dia menolong. Tapi saya pakai 2 kali, itu tidak pas. Ada mau cari, ada orang satu di pemukiman baru, saya ikut dia ngomong, itu nona ngomong, saya ikut sah. Takutnya dia belok kiri. Nah, belok kiri di mana? Ini orang pagar tidak ada gini, orang gila kapan? Jadi belum tentu semua pas. Kedua, saya coba satu saat taruh mau jalan dari sini ke Menela Petu. Google itu tidak tahu. Menela Petu di mana itu Google itu tidak tahu. Berarti dia tidak tahu semua juga. Dia baik, tapi harus orang beriman. Apa yang saya katakan? Begini, jangan marah pada perubahan zaman. Satu saat ketika saya berkhotbah di Natal Nasional Telkomsel, saya bilang, Telkomsel itu telah berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Kalau pisau yang tajam itu dipegang oleh seorang dokter beda, dia menjadi berkat bagi orang lain, kan dia bisa pakai untuk operasi. Tapi kalau pisau yang tajam itu dipegang oleh OPK, namanya OPK apa? Orang potong kepala, itu dia bikin susah orang lain. Jadi tergantung perkembangan ini ada di siapa punya tangan, siapa yang menyikapinya, itu lebih penting. Dan orang yang beriman menyikapi perubahan ini dan menyikapi gempuran ini, dia biasa saja. Dia bisa untuk menyesuaikan diri secara benar. Itu yang pertama. Kedua, tidak perlu mengikuti semua hal yang menjadi kecenderungan hari ini, apalagi kalau bertentangan dengan nilai-nilai iman. Tidak usah ikut semua, apalagi kalau dia bertentangan dengan nilai-nilai iman. Kadang-kadang kita ini pun persoalan adalah kita mau ikut semua. Kalau kita tidak ikut itu rasa tertinggal sekali. Generasi-generasi muda ini yang remaja sampai pemuda ini kan semua hal informasi itu mereka tahu, mereka kepingin ikut semua. Kadang-kadang kami yang tua juga terpengaruh untuk begitu. Saya bicara di dalam nama Tuhan Yesus, tidak perlu ikut semua. Apalagi yang harus mau kita ikuti itu ternyata berbeda dengan nilai-nilai iman yang tadi sudah kita hidupi dengan baik. Tidak perlu ikut semua. Tapi juga tidak usah taruh alergi di situ. Kita waktu bicara tentang persoalan perkembangan ini iptek, ada orang tua satu bangun bicara bilang begini, Andi anak muda dong sekarang model begitu. Makanya kok saya tidak memang pakai HP. Saya bilang bapak jangan ngomong begitu. Makanya Andia saya tidak pakai. Andia bapak begitu sudah itu. Justru bapak mesti pakai supaya bapak bisa bawa omong dengan anak dong separuh di mana? Ada di Bali bapak. Nah bapak ketemu dong itu bapak tiap hari di Bali baru pulang tidur kembali di kapan? Kita bisa pakai HP. Jadi jangan terlalu alergi itu. Andia kok saya tidak pakai memang. Soalnya usahlah sampai model-model begitu juga. Kok sekarang orang bayar apa-apa ini di rumah, kok dia tinggal tik kirim toh, tidak usah pi berdiri lama lagi di situ, naik ojek lagi, dia putar kita dari situ lagi,
Iya toh, dari rumah. Bahkan bukan sama Opi bayar, yang kita pinjam saja di rumah, tinggal trek bunga 800%. Kita pusing sendiri, jadi lebih baik atur dan baik-baik. Di bottom tangan. Ya tidak perlu semua diikuti, tidak perlu. Ketiga, saudara-saudara, kita butuh untuk realistis. Kita butuh untuk lebih realistis toh menyikapi kita perkembangan zaman. Ini misalnya budaya pakaian. Saya punya video satu beredar sangat luas ketika saya bicara kepada anak-anak muda. Waktu itu kan ada model orang pakai pakaian itu kan rompung pusat taruh di luar toh, pusat di luar, baju hanya sampai sini. Saya bilang artis itu kalau dia pakai begitu itu karena tuntutan kerja. Di dia rumah itu di dalam kamar tidur itu ada kamar mandi. Dia keluar dari kamar mandi, kamar tidur. Dia ganti pakaian di kamar tidur, dia masuk ruang makan. Dari ruang keluarga itu dibuka pintu langsung garasi oto, naik oto tuh AC. Tidak apa-apa. Kamu di pasar naik trek, pegang begini. Itu sampai di pasar itu kamu cari kamu pempusat tidak ada. Abu tutup itu. Jadi ya kalau ikut mode itu ya realistis sedikit tuh. Yang realistis tidak usah terlalu mau kasih takut siapa yang kita pun pusat don coba. Realistis saja. Artis itu kalau dia pakai itu sepatu yang tinggi-tinggi high heels itu ya, kok memang dia naik otot jalan dari sini ke situ nggak bisa. Kamu jalan kaki pergi gereja 2 kilo. Itu jalan-jalan dia kiri enggak tahan saya begini kok. Jadi lebih realistis lah dengan kita hidup. Tidak usah paksa kok ke inti-inti begitu, padahal tidak pas lah dengan situasi, tidak pas lagi dengan kita pun budaya, tidak pas lagi dengan keadaan kita di sini. Jadi yang pas-pas saja. Saya kira makin realistis itu makin baik. Pasti kita lihat kalau realistis kan tahu dia pun diri, tahu dia pun keadaan, tahu dia pun semua sejalan. Itu begitu penting. Dalam realitas itu saudara-saudara juga kita belajar supaya apa ya, tidak karena harus ikut seluruh perubahan zaman ini lantas membelikan barang-barang yang harusnya tidak harus, karena itu hanya sebuah keinginan dan bukan kebutuhan. Dulu pertama kali ada handphone itu kita punya mau, sudah yang penting ada handphone saya cukup. Handphone biasa juga tidak apa-apa. Iya biasa saja Pak, karena di sini kita bilang halo, di sana dong dengar halo juga. Nah, aman toh? Itu pertama. Nanti kemudian mulai lihat teman lain mulai pakai HP yang pakai kamera, kita mulai lihat sudah. Wih betul. Lantas kita mencari kekurangan dari kita pun handphone yang lain. Terus kepingin untuk, tidak apa-apa juga. Saya bicara di sini bukan untuk melarang, bukan. Tapi maksudnya supaya kita realistis dan sesuatu. Nanti ketika itu handphone sudah bagus, ada lagi yang kan setiap bulan, setiap berapa bulan muncul baru lah itu. Kita pun keinginan ini meluap-luap untuk mau ikut yang baru. Ya tahan-tahan diri sedikit kalau bisa lebih realistis. Berikut. Untuk merespon itu semua dibutuhkan sebuah apa ya? Karena tadi ada iman, kita bicara soal etika. Ini sebenarnya bicara tentang spiritualitas. Saya bicara tentang spiritualitas, saya berkesimpulan begini. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Nah, yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu apa? Yang keluar itu etika. Nah, yang di dalam yang teologi berjumpa dengan etika untuk dia kasih keluar, itulah spiritualitas. Itu butuh kita pakai. Nilai-nilainya nanti akan menjadi nilai yang baik supaya kita jaga etika sedikit. Perkembangan zaman ini baik, mah kadang-kadang merusak kita pun generasi. Dong ini mendengar orang tua ini kadang-kadang separuh tidak sopan. Dong pakai headset begini duduk pangku kaki bang, hah? Apa?
Iya, nah dong, ke om de orang tua, nah lepas itu headset, kamu jangan bikin sampai baru lari dari rumah sakit kok ini, selang infus dong masih melekat. Kami di rumah itu ada ibu marah, tidak boleh pakai ini kalimat. Kalau waktu itu viral sekali. Ada yang pokoknya tanya langsung yang kamu nanya. Setiap kali kita kamu nanya. Terus satu saat saya bilang, Jonathan, ya, amekas papa ini dulu bilang, kamu nyuruh, kamu menyuruh-nyuruh. Ya, dia pun bilang, kenapa? Kadang-kadang memang kita mulai kehilangan itu etika lah. Amin kok. Ya, yang terakhir saudara-saudara, walaupun pesan awal sudah ada sini, tapi saya rindu untuk menyampaikan kepada kita bahwa gunakanlah media itu secara terbatas, jangan tidak terbatas. Pakailah secara terbatas, kan disitulah kita berjumpa dengan semua yang baru, semua yang kemudian membentuk kita punya berpikir, tindakan, kebiasaan, budaya, dan bahkan pada karakter kita. Gunakanlah secara terbatas. Kita ini dulu belum ada handphone, itu keluar dari rumah kita jalan saja, tidak ada masalah toh. Hanya telepon rumah, pulang orang tanya yang ini, papa tadi ada yang telepon. Oh iya, siapa? Bilang om siapa? Kita kan tidak lah. Sekarang coba keluar dari rumah lupa handphone. Wih, berat. Boton duduk tidak tenang, mesti lari pulang. Ambil, ada yang WA ada dari Telkomsel. Kasih tahu bilang sisa kuota Anda sudah tidak memungkinkan lagi. Tidak ada orang hubungi kita, tapi kita punya ketergantungan macam tinggi sekali. Ya, saya kira gunakanlah dia secara terbatas lah. Kita juga tahu-tahu batas-batas penggunaan kita. Kadang-kadang saudara-saudara, anak-anak muda yang masih berpacaran itu dong malam-malam bukan tidur dong WA sampai jam 3 pagi. Besok pagi pergi sekolah indoloyo semua. Jadi sudah kadang-kadang dong suka ketemu lagi bukan omong, WA lagi. Baru 1:11. Sudahlah, gunakan dia secara terbatas saja. Itu baik. Supaya kita betul-betul bisa kontrol banyak sekali. Kita punya bagian-bagian dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita.